Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kawan-kawan muda sekalian. Masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saat ini kita telah sampai di lokasi kedua tempat kelas kita, yaitu di Atap UPI, yang dimana dulunya lokasi yang tempat kita berdiri sekarang dan teman-teman bisa lihat sekarang di Atap UPI itu dulunya adalah bekas penjara Kedah, yang dimana sedikit informasi, penjara Kedah ini dulunya merupakan tempat ditahannya para aktivis HAM yang ada di Aceh, dan sekarang telah hancur ya, seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang, dikarenakan diterjang oleh tsunami pada tahun 2004. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci lagi oleh narator kita, yaitu Kak Fira Fitriani. Kepada Kak Fira kami persilahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, dan saya meminta rekan-rekan sekalian untuk memberikan atensi sebentar saja kepada saya, mungkin sekitar 10 menit agar kunjungan kita hari ini tidak sia-sia. Oke, baiklah, saya akan langsung memulai bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya Zaki tadi, sebagaimana yang bisa kita lihat di seberang sana terdapat Atap UPI, di mana di sana itu dulunya adalah penjara Kedah yang menjadi lokasi tempat penyiksaan, tempat penahanan para aktivis HAM di Aceh. Nah, sebelumnya penjara ini merupakan warisan kolonial Belanda dan sudah cukup lama dibangun oleh orang-orang Belanda, mungkin sekitar tahun 1900-an. Nah, di sekitaran penjara ini, namun mohon maaf kami juga tidak tahu tepatnya di mana, terdapat rumah dinas Profesor Christian Snokhurgronya. Kawan-kawan sekalian pasti sudah tahu siapa beliau. Beliau merupakan salah satu orang yang melakukan riset mengenai rakyat Aceh, bagaimana rakyat Aceh itu bertempur, bagaimana kebiasaan rakyat Aceh. Nah, di sekitaran ini terdapat rumah dinas beliau. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, Profesor Snokhurgronya juga pada saat itu sempat mewawancarai beberapa tahanan yang terdapat di penjara Kedah ini. Nah, kemudian di penjara ini sama halnya seperti dengan penjara-penjara lainnya, terdapat kasur tipis sebagai tempat untuk para narapidana beristirahat. Nah, di sana penghuninya itu terdapat puluhan orang, dan beberapa di antaranya adalah tokoh-tokoh terkenal di Aceh, salah satunya Irwandi Yusuf. Teman-teman sekalian pasti sudah mengetahui siapa beliau, merupakan mantan gubernur Aceh. Kemudian terdapat juga Bapak Rizal Malevi, di mana sekarang Bapak itu menjabat sebagai anggota DPRA. Kemudian ada juga Hasbi Abdullah, di mana Bapak ini merupakan salah satu konglomerat yang sangat kaya pada saat itu di Aceh, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian para narapidana politik ini, bapak-bapak ini dikenai tuduhan subversif atau memberontak, di mana mereka dituduh melakukan gerakan separatis untuk memberontak pemerintah yang sedang menjabat pada saat itu. Nah, kemudian oleh pemerintah, orang-orang yang berada di orang-orang yang menjadi narapidana ini disebut sebagai GPK atau gerakan pengacau, gerombolan pengacau keamanan. Nah, sedangkan menurut narapidana itu sendiri, kami bukan GPK, tapi kami merupakan anggota Aceh Merdeka. Karena pada saat itu lafaz gerakan Aceh Merdeka itu belum lahir, teman-teman. Jadi masih merupakan anggota Aceh Merdeka. Nah, kemudian para anggota Aceh Merdeka ini ditahan. Nah, terdapat beberapa lokasi di mana yang menjadi tempat penahanan para narapidana, salah satunya itu di penjara Aceh Besar, tepatnya di Loknga. Terus kemudian sebelum diperiksa sebelum mereka ini melakukan disidang oleh pemerintah, mereka diperiksa di lapangan khusus yang berada di Lampineng. Di sana mereka diperiksa secara keji-kejian, teman-teman. Mereka disiksa, dipukul, dicaci, dimaki, dan mungkin banyak sekali hal yang kita tidak tahu sampai hari ini. Dan yang diberitakan itu hanyalah sebatas itu saja, dan itu pun tidak cukup untuk menggambarkan betapa tersiksanya mereka pada hari itu. Nah, kemudian barulah setelah mereka diperiksa di lapangan khusus, mereka akan dilanjutkan persidangan di Banda Aceh. Nah, para tahanan politik ini ditangkap pada tahun 1990. Kemudian dilanjutkan persidangannya itu sekitar Maret tahun 1991. Nah, terdapat beberapa tempat di mana mereka disidang, salah satunya itu Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Loknga. Nah, sebagaimana yang telah Fira sampaikan tadi, bahwa mereka oleh jaksa dituduh melakukan gerakan subversif atau memberontak Aceh. Nah, pada saat itu Pak
TM Adnan yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ingin mendirikan negara sendiri. Negara apa? Yaitu negara Islam negara Islam Aceh. Nah, mereka ingin mendirikan negara Islam Aceh sehingga mereka memberontak dan ingin membangun negara-negara ini. Nah, di mana negara ini jika menurut Pak TM Adnan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, beliau mengatakan bahwa mereka ingin mendirikan negara Islam Aceh mulai dari Sabang hingga dengan lengkap di Aceh. Nah, akhirnya mohon maaf teman-teman sekalian, setelah dilakukan persidangan, nah mereka ini akhirnya keluarlah putusan bahwa mereka divonis dan harus dipenjara. Beberapa di antara mereka ini terpencar, ada yang ke Nusa Kambangan, ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Semawe, dan bahkan ada yang ke Kedah sendiri, ke Banda Aceh, tepatnya di Kedah itu sendiri. Nah, kemudian hingga berlanjutlah, itu kan tadi kejadiannya 1990, berlanjutlah hingga pasca reformasi, yaitu sekitar 1998. Nah, pada 1998 ini rekan-rekan sekalian, masyarakat Aceh beserta organisasi masyarakat yang ada di Aceh melakukan demo besar-besaran, di mana mereka ingin semua narapidana politik yang ditahan di seluruh penjara untuk dibebaskan. Nah, sebenarnya di sini ada cerita yang menarik, di mana salah satu salah satu narapidana politik yaitu Pak Hasbi Abdullah, beliau memiliki istri. Nah, istri beliau mengajukan secara personal untuk memohonkan kepada Pak B.J. Habibie melalui Menteri Kehakiman untuk dibebaskan suaminya. Beliau mengirimkan surat secara tertulis melalui individunya sendiri, tidak mewakili nama-nama orang lain, untuk suaminya dibebaskan karena suaminya divonis 17 tahun penjara pada saat itu. Dan alhamdulillah tak lama setelah itu keluarlah Kepres tahun 1999 nomor 131, di mana Kepres ini membebaskan beberapa tahanan politik, yaitu sekitar 40 orang. Dan melalui Kepres ini menjamin bahwa seluruh nama-nama narapidana politik ini haruslah direhabilitasi sehingga nama baik mereka akan kembali sebagaimana ke keadaan semula. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, apa sih yang membuat penjara ini hilang? Kenapa penjara ini udah nggak ada lagi? Sedangkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh abang kita tadi, dulu ini itu tembok semuanya dari sana sampai ke sana. Sekarang kemana? Kok udah nggak ada lagi? Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Zaki tadi, penjara Kedah ini hancur akibat gelombang tsunami, di mana sebagaimana yang kita tahu pada hari Minggu 26 Desember tahun 2004 tsunami melanda Aceh dengan kekuatan gempa 9,2 skala Richter. Itu terbilang cukup besar sehingga gelombang tsunami itu bisa naik. Dan yang ajaibnya hanya satu bangunan yang tersisa di penjara ini, yaitu musola. Nah, dari musola itulah beberapa narapidana politik seperti Pak Irwandi dan Pak Reza Falevi berhasil selamat di musola tersebut. Pak Irwandi naik ke atap mengajarkan rekannya yang lain, termasuk salah satunya itu Pak Reza Falevi, untuk berteduh di bawah atap sebentar. Ketika gelombang sudah lewat, alhamdulillah mereka bisa keluar dari atap, dan hingga saat ini mereka alhamdulillah masih bernafas, masih hidup, dan menjadi saksi hidup bagaimana pedihnya penderitaan yang mereka alami di penjara Kedah. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup sedikit dari biar kami bahagia. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya penjelasan sedikit dari kronologis kenapa penjara Kedah itu hancur, dan juga tadi penjelasan ada terkait ada pelanggaran apa saja yang ada pada penjara Kedah ini. Dan mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Saya Zaki dan Kak Atira undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan mohon maaf saya kembalikan kepada PJ Busnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.